Oke, ribuan tahun yang lalu Hagoromo itu muncul sebagai sosok yang membawa perubahan besar pada dunia shinobi sendiri. Dan yang menarik nih, Hagoromo ini bukanlah Otsutsuki yang utama, tapi kemampuan signifikannya itu mampu melawan Kaguya Otsutsuki. Nah, era berganti di mana kekuatan Rikudo itu menjadi sebuah legenda. Dan saat itu salah satu hal yang terkenal itu adalah Rinnegan serta bola Gedodama. Nah, namun nih sayang setelah perang dunia shinobi keempat itu berakhir, sudah tidak pernah diperlihatkan lagi kekuatan dari Rikudo ini. Karena dua orang pewaris kekuatan Rikudo yaitu Naruto dan Sasuke, mereka sudah kehilangan kemampuan utama Rikudo mereka. Dan ini masih 50-50 juga sih sebenarnya, apakah Naruto dan Sasuke kehilangan. Untuk Sasuke sih sudah pasti karena Rinnegan itu hancur, tapi bagaimana dengan Naruto sendiri guys? Nah, ini menarik, jika di era Naruto dahulu ada shinobi yang bisa bertransformasi menjadi seorang Rikudo sempurna yang memiliki setengah kekuatan dari bangsa Dewa Otsutsuki pula. Nah, di era Boruto ini bahkan ada yang lebih hebat dari sekedar transformasi ke mode Rikudo sendiri. Ya, skill karma dan transformasi ke mode Otsutsuki itu. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan kenapa seorang shinobi bisa jadi Otsutsuki dan kuasai teknik Rikudo. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, Rikudo adalah istilah yang dipakai untuk seseorang yang bisa menguasai kekuatan dari legenda dan dewa shinobi Hagoromo Otsutsuki. Atau secara singkatnya, Rikudo adalah seorang manusia yang mempunyai kekuatan dari Otsutsuki itu sendirilah. Nah, sampai saat ini sudah banyak sekali seorang shinobi pengguna kekuatan Rikudo ini, dari yang tidak sempurna bahkan sampai yang sempurna seperti Madara Uchiha kala itu. Naruto dan Sasuke pun juga merupakan seseorang yang mewarisi kekuatan Rikudo ini dalam diri mereka. Nah, namun yang pasti nih, hanya ada Rikudo yang sesungguhnya, orang pertama yang membangkitkan level tertinggi dalam sebuah teknik di dunia shinobi, seseorang yang dikenal sebagai dewanya shinobi Hagoromo Otsutsuki sang Rikudo Senin. Nah, kita tahu bahwa Hagoromo sendiri itu mampu menggunakan semua ninjutsu tingkat S dari 5 elemen dengan sempurna. Selain itu, Hagoromo juga seorang Jinchuriki dari Jubei Core 10 yang pertama kala itu. Dan jutsu yang dimiliki oleh seseorang Jinchuriki Core 10 seperti layaknya Hagoromo ini adalah seperti bola kebenaran atau Gedodama. Nah, teknik ini sendiri terdiri dari 5 transformasi elemen dasar, elemen yin dan yang, serta cakra petapa 6 jalan atau 6 path. Nah, Gedodama ini mampu dibentuk sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Nah, selain itu nih, Hagoromo juga identik dengan Sakunjo. Hagoromo identik dengan Sakunjo berkepala ganda, di mana salah satu ujungnya memiliki cincin, sementara di ujung yang lain melengkung bentuk seperti bulan sabit. Yang mana masing-masing ujung Sakunjo Hagoromo ini memiliki bulan dan juga matahari. Kita tahu pula dengan bola Gedodama yang sudah dibentuk ini, Hagoromo juga bisa menciptakan sebuah pedang suci yang dikenal sebagai pedang Nunoboko. Yang dikabarkan nih, dengan pedang Nunoboko inilah Hagoromo membentuk seluruh permukaan dunia shinobi pada awalnya. Nah, ini juga diceritakan bahwa Hagoromo ini juga menguasai Senjutsu 6 jalan, dimana ini merupakan tingkatan tertinggi dari penguasaan Senjutsu. Dengan ini Hagoromo meningkatkan kemampuan yang dimilikinya menggunakan Senjutsu, serta dia juga memiliki kemampuan untuk terbang dan melayang berkat penguasaan Senjutsu 6 jalan ini. Nah, bukan hanya itu saja nih, bahwa Hagoromo juga bisa menggunakan semua kemampuan dari dojutsunya mata Sharingan itu, bahkan Rinnegan sekalipun, seperti Perfect Susanoo, Izanagi serta Izanami, Shinra Tensei, Rinne Tensei, bahkan Chibaku Tensei 6 jalan petapa. Yang mana ini adalah sebuah jutsu penyegelan terkuat milik petapa 6 jalan yang mampu untuk menyegel seorang Otsutsuki Kaguya sekalipun. Dalam dunia shinobi sendiri ini sudah banyak sekali nama-nama dari pengguna kemampuan Rikudo ini, termasuk pula anak-anak dari Hagoromo yang sudah jelas mendapatkan kemampuan itu berkat pemberian dari ayahnya. Namun, di luar anak-anak dari Hagoromo itu yang bisa mencapai tahapan hampir sempurna dari mode Rikudo ini hanyalah 2 orang, dan keduanya merupakan seorang anggota dari klan Uchiha. Dialah Obito Rikudo serta Madara Rikudo. Nah, kita tahu bahwa dapat dikatakan Obito ini mencapai transformasi ke mode Rikudo yang hampir sempurna ini setelah mendapatkan Rinnegan serta menyerap kekuatan dari Jubei. Jadi secara tidak langsung nih, Obito juga merupakan seorang Jinchuriki Jubei layaknya Hagoromo di masa lalu. Berkat mata Rinnegan itu dan kekuatan dari Jubei itulah yang membuat Obito mampu untuk bertransformasi menjadi seorang Rikudo yang hampir sempurna. Bahkan di mode Rikudonya itulah Obito juga serta mewarisi pedang suci Nunoboko milik Hagoromo, yang mana pedang itu adalah pedang dengan kekuatan yang mampu membentuk seluruh daratan dunia. Nah, kurang seperti itu, tapi sebenarnya pedang milik Obito itu juga hanya replikanya.
Nah, sementara nih untuk mode Rikudo Madara memiliki satu tingkatan yang lebih tinggi dari mode Rikudo Obito sendiri, karena selain menjadi seorang Jinchuriki Kyuubi, Madara juga menyerap pohon Dewa Shinjuku itu. Dan itu membuat Madara dalam mode Rikudo-nya ini menjadi lebih mirip dengan seorang Otsutsuki dengan tanduk khasnya itu. Nah, kita tahu bahwa Madara dengan mode Rikudo-nya memiliki dua mata Rinnegan sendiri, bahkan dia juga mampu membangkitkan mata Rinne Sharingan sama seperti halnya Kaguya. Dalam mode Rikudo-nya ini, Madara itu mewarisi tongkat Sakunjo milik Hagoromo Otsutsuki, serta dia juga menguasai berbagai kemampuan Rikudo dalam mode ini, seperti Bola Gidudama, kemampuan dari Senjutsu 6 Jalan, serta Rikudo Chibaku Tensei. Nah, Madara beserta Obito yang mencapai puncak tertinggi karena menjadi seorang Jinchuriki dari Kyuubi serta mendapatkan kemampuan Rikudo kala itu, mempunyai kekuatan tak terbatas dan gila-gilaan, yang bahkan nih tidak ada satupun kage dapat mengimbangi kala itu. Bahkan bisa dibilang jika mereka sudah mendapatkan setengah kekuatan dari seorang Otsutsuki sendiri. Nah, jika di era Naruto dahulu nih, seorang yang mencapai mode Rikudo atau Hagoromo sendiri adalah sebuah eksistensi yang dianggap sebagai puncak dari kekuatan itu sendiri dengan kekuatan gila-gilaan yang dimilikinya ini. Namun nih, apakah di era Boruto dengan adanya Segel Karma dan perubahan ke mode Otsutsuki sekarang ini, mode Rikudo akan tetap menjadi sebuah eksistensi yang dianggap sebagai kekuatan tertinggi? Gimana menurut kalian tentang ini, guys? Nah, jika menurut admin sendiri nih, teori itu dianggap jika mode Rikudo adalah sebuah pencapaian atau puncak dari kekuatan tertinggi, untuk sekarang ini sudah tidaklah relevan lagi kemungkinan. Pasalnya di era Boruto sendiri semua itu sudah digantikan dengan muncul sebuah eksistensi baru yang kita kenal sebagai Segel Karma. Segel Karma dan perubahan ke mode Otsutsuki ini tentu memiliki kemampuan yang jauh di atas kemampuan dari pengguna kemampuan Rikudo. Seorang dalam mode Rikudo-nya hanya akan mendapatkan kekuatan yang setara dengan setengah kekuatan dari Otsutsuki. Sementara itu, orang yang memiliki Segel Karma akan menguasai semua kemampuan dari seorang Otsutsuki itu sendiri. Karena kita tahu pula nih, karma adalah sebuah bentuk pengalaman pertempuran ribuan tahun atau puluhan tahun dari seorang Otsutsuki. Nah, saat ini nih memang belum diperlihatkan kemampuan yang sebenarnya dari Segel Karma ini. Sedangkan untuk kemampuan seorang dalam mode Rikudo di era Naruto dahulu sudah diperlihatkan, dan betapa gilanya kekuatan Madara dan Obito dalam mode Rikudo-nya itu, yang mana bisa meluluhlantahkan beribu-ribu pasukan aliansi shinobi, yang diantaranya tentu adalah seorang ninja yang handal, bahkan seorang kage sekalipun. Namun kekuatan dari bangsa Dewa Otsutsuki tentu kita sudah bisa melihatnya, bukan? Mulai dari Kaguya kala itu sampai yang baru-baru ini adalah Otsutsuki Momoshiki, Kinshiki, Urashiki, sampai Ishiki yang baru kemarin itu. Meskipun dia sudah gugur sih, memang mereka tidak mengalahkan ribuan orang lainnya Madara dulu. Namun lihat saja bagaimana jutsu-jutsu dan teknik yang digunakan para Otsutsuki itu sendiri. Dan selain itu nih, para Otsutsuki ini juga memiliki dojutsu dengan kekuatan spesialnya sendiri-sendiri. Dan Rinnegan itu beberapa hal bisa berubah warna. Nah, dari semua kemampuan itu juga akan didapatkan oleh seorang yang punya atau ditanamkan Segel Karma sendiri oleh seorang Otsutsuki. Nah, ini tentu bukan hanya kemampuan dari seorang Otsutsuki saja yang akan dimiliki oleh pengguna Segel Karma ini. Kemampuan asli mereka pun juga masih digunakan bahkan jika mereka dalam mode Otsutsuki mereka. Bahkan nih, Boruto yang dalam mode Borushikinya di chapter 65 kemarin itu bisa menciptakan sebuah variasi lain dari Rasengan. Nah, itu adalah sebuah Rasengan yang berukuran lebih kecil dari Rasengan biasanya, serta hanya membutuhkan 2 jari saja untuk membentuk Rasengan ini. Namun kita tahu bahwa kekuatan dan kecepatan yang dihasilkan melebihi Rasengan originalnya, dan nama Rasengan itu adalah Rasendan. Nah, cerita ini semakin menarik lagi nih karena kita tahu bahwa Rikudo serta Karma ini merupakan sebuah eksistensi yang hampir mirip, tapi sebenarnya itu cukup berbeda. Dan saat ini kami rasa Karma itu lebih powerful daripada mode Rikudo itu sendiri. Gimana? Sepakat dengan hal itu? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai sejarah dari seorang shinobi yang berhasil kembali dan bangkit menggunakan Rikudo mode, serta saat ini nih perbandingan dari Karma itu sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.